kembali. Untuk kelas, siapkan barisannya. Baik, kali ini Ibu akan cek kehadiran kalian. Semuanya hadir ya. Ketua kelas, jumlah temanmu yang hadir berapa? 30. Semuanya hadir ya. Iya. Terima kasih banyak. Tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu. Karena sudah mau dekat PTS, jadi tidak ada lagi yang alfa-alfa ya. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran yang keempat, itu masih tetap mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kalian pernah terima. Mulai dari pelajaran 1, 2, dan 3 itu tidak dilupakan. Ya, pelajaran yang ketiga minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita bernyanyi dengan baik memuji Tuhan. Ya, lagu yang kita persiapkan lagu pembuka, ya, lagu persembahan, lagu pujian itu harus sesuai. Jangan lagu pembuka kita masih lagu pembuka kalian pakai lagu-lagu yang penutup. Contoh lagu pembuka, angkat tangannya satu orang. Siapa? Satu contoh lagu pembuka yang biasa dinyanyikan di dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah ya remaja atau di ibadah hari minggu di gereja. Satu contoh lagu pembuka. Apa nak? Lagu pembuka. Judulnya. Ayo. Matahari bersinar terang. Apalagi Intan? Ya? Iya. Siapa lagi tadi? Yang sebelah sini tadi. Satu contoh lagu untuk membuka ibadah. Beranilah seperti Daniel. Ya sepertinya itu ya saat selesai mendengar cerita ya. Ya kalau cerita tentang beranilah seperti Daniel ya kita ambilkan dengan lagu itu. Kalau lagu pembuka ya bisa juga apa? Ya kalian kerjakan kembali. Ya contohnya Tuhan Allah hadir. Ya itu bisa ya. Apalagi satu lagi contoh lagu pembuka. Ya ucap syukur ya. Apalagi hormat bagi Allah Bapa. Lagu persembahan. Satu contoh lagu persembahan. Beri persembahan. Apalagi nak? Iya. Minta semuanya ingat. Satu lagu penutup. Contohnya apa? Satu lagu penutup. Sudah pintar semua nanti pimpin ibadah ini. Ayo. Judul lagu penutup satu apa? Satu aja. Satu atau dua. Ayo. Jangan karena sudah lewat, sudah tidak diingat lagi. Ya, satu contoh lagu penutup. Ya. Iya, itu bisa untuk selesai dengan firman. Apalagi kalau kita sudah mau mulai kita biasanya nyanyi lagu apa? Tinggal serta. Tepuk tangan dulu. Apalagi? Hormat bagi Allah Bapa. Oh itu bisa juga saat penyembahan. Apalagi lagu penutup yang kamu tahu? Ya itu bisa saat bawa persembahan. Apalagi lagu penutup yang kamu tahu? Nah, selain tinggal sertaku, apalagi di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku, bisa ya? Iya, lagu-lagu berkat. Oh berkati kami, bisa kan? Iya. Nah, terima kasih sudah mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang keempat. Ya, ambil buku catatannya, tulis tanggal. Ya, topik pembelajaran kita hari ini, bacalah dan temukanlah.
2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Silakan ditulis di buku catatan. Tulis tanggal, topik pembelajaran, dan bahan referensi Alkitab. Udah? Tulisnya yang cepat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Kalau kita baca Alkitab secara tekun, pasti ada manfaat yang kita peroleh. Dan kira-kira apa manfaatnya bagi kalian? Itu yang akan kita pelajari. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Ini sebentar dalam selesai pertemuan kedua, ya. Ini di dalam pertemuan kedua ya, kita akan merancang ya, kegiatan harian mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Nanti itu disediakan di dalam aplikasi Canva. Dan yang keempat, menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 4 tujuan pembelajaran ini akan kita capai bersama-sama di dalam 2 kali pertemuan. Untuk memahami topik pelajaran kita hari ini yang berjudul Baca dan Temukanlah, Ibu akan memperlihatkan kalian satu tayangan video animasi yang ada hubungannya dengan topik yang akan kita bahas. Ya, sudah siap menonton? Sudah. Maka ia menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk mencoba sekali lagi. Lihat kek, percuma saja saya bolak-balik ambil air kalau keranjangnya mudah begini. Jadi kamu pikir percuma? Lihatlah keranjangnya. Cucuku,
Ini adalah sebuah kiasan sederhana tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak bisa memahami langsung pada saat itu atau mengingat segalanya, tetapi jika kamu membacanya dengan tekun dan berkesinambungan, kamu akan berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah karunia Allah yang dapat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini. Anak-anakku, setelah kalian menonton tayangan video animasi tadi, Ibu mempersiapkan 3 pertanyaan pemantik untuk kalian jawab. Yang pertama, mengapa kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Yang kedua, apakah ada manfaat dari kegiatan yang diperintahkan oleh kakek? Dan yang ketiga, apa pesan moral yang terdapat dalam cerita tadi? Baik, kalian sudah menonton tayangan film animasi tadi ya. Nah, dari tayangan video animasi tadi ada 3 pertanyaan yang akan dijawab bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu ingin cek dulu, apakah betul-betul dinonton dengan baik atau tidak. Tadi ada berapa tokoh yang berperan di dalam cerita? 2. Berapa? 2. Betul 2? Iya. Atau lebih? 2. Siapa itu? Kakek dan ibunya. Nah, kakek ini memiliki ya kegiatan sehari-hari yang rutin dia lakukan. Kira-kira apa itu? Cucunya juga ingin sama seperti kakeknya, tetapi yang menjadi kendala ya, katanya cucunya saat membaca Alkitab dia tidak memahami, tidak mengerti apa yang dia baca. Kalau dibaca cepat lupa. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada cucunya, ada perintah yang kakek berikan kepada cucunya. Kira-kira apa perintahnya? Mengambil air, menggunakan keranjang yang lubang. Nah, sehingga setiap sampai di depan kakeknya, dia apakah ada air yang dia peroleh? Tidak. Ada? Tidak. Lalu dia katakan, sia-sia, percuma. Kakek suruh saya baru keranjangnya lubang. Nah, pertanyaannya, mengapa kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Ada yang tahu? Ayo, jawab. Kira-kira mengapa ya kakek suruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Kenapa? Ya? Iya, katanya supaya latihan. Latihan apa? Latihan otot. Melatih kesabaran, pintar. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Apa lagi? Kenapa kakek suruh cucunya membawa air dan keranjang yang lubang? Latih kesabaran, tadi teman bilang. Apa lagi? Latih fisik, ya tadi temanku sudah bilang. Ya, supaya cucunya kuat. Apa lagi? Ya, sekarang sudah jarang anak bawa air pakai ember ya. Ya, sudah air sudah jarang. Nah, apa lagi? Sudah? Itu saja? Ya, kenapa nak? Melatih mental. Mental apa? Iya. Tidak takut pergi ambil air sendirian ya, itu mental. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ada manfaat dari
Itu tadi hanya gambaran saja tentang keranjang yang kotor menjadi bersih. Nah, mungkin juga kita pikir baca Alkitab itu ya untuk apa kita baca hari-hari? Ya, ini pikiran-pikiran kita yang kotor itu ya bisa apa? Bukan menjadi bersih. Tindakan kita yang tidak baik bisa berubah menjadi apa? Ya. Bicara-bicara yang kotor bisa berubah menjadi apa? Cara yang sopan, cara yang baik. Apa lagi? Yo. Susah membaca Alkitab kan? Tidak. Betul. Baik, silakan baca Alkitabnya. Kalau begitu, tadi ibu tanya susah baca Alkitab, tidak. Kalau begitu silakan baca Alkitab. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ibu kasih waktu 10 menit literasi. Buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Silakan. Juga bahan pembelajarannya yang ibu sudah share di Canva, silakan dibuka dan baca-baca. 10 menit saja literasi. Baca Alkitab dan baca bahan materi yang ibu sudah share di Canva. Sudah ya? Oke, baik, waktunya habis. Sebelum kalian mengerjakan LKPD yang ibu sudah share di Canva, nanti launching masing-masing di akun belajarnya, buka Canva. Tapi sebelum mengerjakan LKPD yang langsung dikerjakan di dalam aplikasi Canva, satu tayangan video materi pembelajaran. Tadi video animasinya ya itu pengantar pembelajaran. Dan sekarang yang berisi materi pembelajaran silakan dinonton. Kita putar ya. Untuk menggampangkan kalian mengerjakan LKPD. Mau kemana nak? Silakan. Silakan dinonton ya. Nanti di rumah juga kalau kurang-kurang diingat lagi materinya bisa diputar lagi kembali di rumah. Ya sudah ada di dalam ya kelas Canva-nya ya. Perhatikan kemarin. Ini cerita Kisah Para Rasul pasal 8. Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini aku akan menayangkan video pembelajaran nomor 4 dan dimengerti yang berjudul Sida-Sida Ethiopia. Terambil dari cerita Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-24. Pada suatu ketika, seorang malaikat menampakkan diri kepada Filipus. Ia membawa pesan dari Tuhan kepada Filipus untuk pergi ke sebelah selatan kota Yerusalem, yaitu jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Gaza. Setelah mendengarnya, Filipus pun segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu tanpa banyak bertanya apalagi. Lihat di depan dulu. Belum launching di Canva, lihat di depan dulu. Kepada Filipus itu, ia bertemu dengan seorang Ethiopia yang adalah seorang sia-sia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Orang itu
segera mendekatinya dan bertanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Sida-sida itu menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, Filipus pun mengajarkan kepadanya tentang Tuhan Yesus. Dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu sida-sida menanyakan kepada Filipus, apakah ia boleh dibaptis? Filipus menjawab, jika sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentu saja ia boleh dibaptis. Dan sida-sida itu menjawab bahwa ia percaya Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta, lalu keduanya turun ke dalam air, dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Namun ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita karena telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Filipus dibawa oleh Roh Tuhan ke Asdod, dan dari daerah itu ia memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai di situ, silakan buka closing di dalam aplikasi Canva-nya, kerjakan LKPD yang Ibu sudah berikan di dalam. Silakan Mati. Perhatikan kembali, dengarkan instruksi dari Ibu ya, cara mengerjakan. Ya, nomor 1 Ibu kasih contoh saja ya. Ibu kasih contoh jawaban, Ibu kasih jawaban nomor 1 ya. Jawabannya Alkitab. Nah, caranya ambil di teks ya. Ambil di teks ini, lalu tulis huruf K. Nah, kasih kecil sedikit, terus isi dimasuk di dalam kolom ini. Nah, kalau rasa terlalu besar, kasih kecil lagi. Nah, kalau tidak mau repot, ini saja yang kalian copy. Ini duplikat. Nah, duplikat lalu ganti huruf K-nya ini menjadi I. Nah, ini lagi huruf ini, huruf I kalian duplikat lagi. Kalian duplikat, kasih ke sebelah, ganti lagi huruf T. Ganti huruf T. Ini lagi duplikat, T-nya lagi duplikat. Ganti apa? A. A-nya lagi diduplikat, ganti apa? B. Sudah bisa ya? Sudah. Oke, silakan kerjakan. Baca baik-baik materinya dulu ya, di halaman pertama. Ya. Baca keterangannya baik-baik, mendatar menurunnya, dibaca baik-baik. Klik itu, klik LKPD-nya biar terbuka. Klik LKPD. Silakan bisa bertanya kepada teman kalau tidak mengerti. Ya. Kalau tidak paham, tanya di ibu, tanya di teman caranya. Silakan. Ayo jawab. Kenapa hei jaringannya? Tidak? Ada masalah? Tidak, silakan kerja. Baca baik-baik materinya untuk jawab teka-teki silangnya. Supaya kalian kembali bersemangat, silakan ikuti gerakan ini.
Ya, rajin baca Alkitab. Apalagi? Sabar. Tidak sabar.